Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Balik lagi di acara kesayangan kita, yakni acara yang selalu ditunggu-tunggu, menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat semua, di acara Ngorder Ngobrol Kader PMII. Baik, untuk kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama Ketua Kopri Komisariat Raden Rahmat Malang. Nah, sebelum itu saya juga mengucapkan sebelumnya ingin perkenalkan lokasi kita pada saat ini. Kita sekarang lagi ngorder di Cafe Baper, sahabat-sahabat, yang bertempat di daerah Kecamatan Pakaisaji, Kabupaten Malang. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mau diskusi maupun ngopi-ngopi, ini tempatnya sangat recommended sekali seperti itu. Di sini juga sudah hadir beberapa kru yang bertugas. Ada Ketua Komisariat, halo Pak Kom. Terus ada juga kru sahabat Awalus dan juga sahabat Nada. Ini selalu mendampingi kita. Nah, saya juga sangat spesial sekali pada hari ini karena kemarin dari Komisariat Raden Rahmat telah melahirkan 5 ketua rayon baru. Selamat untuk ketua-ketua rayon, yaitu dari sahabat Badri, ketua rayon Bapak Jaga Cokorda, sahabat Alvin, ketua rayon Cakrawala Sabdo Palon, sahabat Rosi, ketua rayon Gajah Mada, sahabat Asudais, ketua rayon daripada pemberontak Pandawa, dan yang terakhir sahabat Azizah, ketua rayon Pembela Al-Asyari. Semoga kelima rayon yang sudah melaksanakan RTAR kemarin, pemimpinnya mampu membawa perubahan kepada rayonnya seperti itu. Nah, di sini saya tidak sendirian sahabat-sahabat, saya bersama Ketua Kopri yang sangat luar biasa, Ketua Kopri kita yang sangat cantik sendiri seperti itu. Beliau ini adalah juga kader asli Raden Rahmat. Nah, mungkin kita bisa lebih dekat dengan beliau nanti bincang-bincang terkait Kopri. Mungkin sebelum itu kita kenalan dulu dengan narasumber kita, yaitu sahabat Ifrol Iza. Pada beliau, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga sekali rasanya bisa turut hadir dalam acara apa Mas? Ngorder. Di sini saya ingin ya sedikit memperkenalkan diri. Barangkali dari sahabat-sahabat ada yang belum kenal. Katanya tak kenal maka Tak sayang. kenalan dulu. Oke. Setelah kenalan baru sayang-sayangan, betul. Oke. Jadi nama lengkap saya Ifrohul Iza. Saya asli dari kader PMII Raden Rahmat. Kalau alamat saya ada di Wadung Pakaisaji. Untuk sahabat-sahabat yang barangkali ada di sekitar saya, mungkin bisa main-main ke rumah atau menyambung silaturahmi ke rumah bisa. Jadi kalau di Unira sendiri saya mengambil program studi pendidikan agama Islam, di mana saat ini saya ada di semester 8 kalau nggak salah. Betul. Di mana membutuhkan banyak-banyak, nggak hanya usaha, mungkin juga doa dari sahabat-sahabat sekalian. Semoga nanti khususnya di angkatan saya bisa lulus dengan semuanya lulus, segera dilulus. Oke. Perkenalan nanti mengenai Kopri. Luar biasa sekali perkenalan dari Ketua Kopri kita. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin belum tahu ataupun ingin berdiskusi dengan beliau langsung, ya bisa main. Untuk yang di daerah Kabupaten Malang khususnya bisa langsung main ke rumah beliau ataupun ngajak ngopi seperti itu. Nah,
Tak lama-lama kita akan sedikit mengupas terkait Kopri. Tema kita pada siang kali ini yaitu Kopri masa kini. Nah, Kopri masa kini, berbicara Kopri ini kan sangat sekali banyak dinamika di dalamnya, Bu ya. Nah, mungkin Bu Kopri bisa menjelaskan prosesnya lah terlebih dahulu kok bisa berada di posisi Ketua Kopri Komisaris Raden Rahmat. Mungkin seperti itu. Jadi begini, sebelumnya ketika saya belum di komisariat, di mana setelah rayon itu kan kita ada istilahnya pasca rayon seperti itu. Nah, di mana itu saya kok diam-diam mempelajari tentang sisi-sisi keperempuanan lah seperti itu. Nah, di samping itu saya mendengar bahwa untuk angkatan Kopri di Raden Rahmat sendiri itu masih mencapai 4 generasi. Sedangkan itu menjadi kesenjangan yang jauh sekali dengan berdirinya berdirinya PMII di Raden Rahmat. Nah, itu akhirnya timbul dalam benak saya, loh ini kok bisa yang PMII Raden Rahmat sendiri berdiri mulai lama, sedangkan Koprinya masih 4 tahun, ini kenapa? Nah, kalau mengingat sejarah berdirinya Kopri mulai awal itu kan memang ada bangun jatuh bangunnya, ada setelah didirikan, kemudian dibubarkan, kemudian didirikan lagi, kemudian dibubarkan. Ya di amanat. Apakah bersedia untuk kalau pikir seperti ini? Kalau misal saya, apakah sejarah Kopri dulu akan jangan-jangan kalau misal saya nanti nggak mau kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk sampai angkatan ini Kopri harapannya semoga kejadian lagi di masa-masa yang akan datang seperti itu. Jadi tadi pemaparan dari atau pengajar kita bahwasanya seperti itu. Nah, tadi kegelisahan itu lalu disampaikan, bahkan beliau syariat bahkan rayon di luar sana juga mengalami hal yang demikian.
mungkin dia istilahnya lancar bicaranya. Tapi ketika ada di dalam suatu kelas, di suatu ruang lebih dari dia, itu beda. Udah sendiri, khususnya perempuan yang memang dari dulu memang benar-benar terjun di dalam ketua umumnya, misalnya laki-laki, kemudian dia nggak sungkan-sungkan ketika ketua umumnya salah seperti itu. Jadi ketika aku aku loh cewek, aku nggak harus jadi ketua, mau ditempatkan dimanapun, di posisi apapun, perempuan itu siap. Jadi seperti itu. Baik, sangat Pak Kopri kita. Bahwasanya memang Kopri ini sebagai yang mungkin memiliki rasa malu yang sangat tinggi, bahkan tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, di tempatnya di Kopri. Nah, seperti itu. Lalu kira-kira Bu, ini Kopri ini sudah melakukan apa saja sih sepengetahuan jenengan ini? Nah, kok PMI sendiri juga pernah ada digaungkan Kopri akan dibubarkan, nah seperti itu. Tapi kenyataannya dia tetap eksis, bahkan sampai sekarang. Bahkan di kongres kemarin juga banyak, ada 3 calon ketua Kopri. Nah, kira-kira yang jenengan pernah ketahui itu yang seperti apa? Jadi begini, ini agak sharing-sharing sedikit ya tentang pengalaman yang kemarin-kemarin. Jadi Kopri saat ini itu menggenggam erat Kemenaker. Jadi Kementerian Tenaga Kerja itu jalannya seiringan dengan Kopri, di mana mereka punya satu misi bahwa bagaimana caranya perempuan ini bisa mandiri secara ekonomi. Seperti itu. Contohnya kemarin ketika saya ke Jakarta, itu juga gitu. Pelatihan yang diadakan oleh Kopri PB itu adalah kolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, di mana menciptakan kader-kader yang memang potensi di bidang ekonomi. Harapannya nanti bisa mandiri secara ekonomi. Kemarin juga pernah yang terakhir, mungkin sahabat-sahabat dari Kabupaten Malang juga ikut kemarin yang ada pelatihan koperasi syariah di hotel mana ya, di hotel Kota Malang, saya lupa tepatnya. Nah itu juga di situ. Jadi Kopri sampai sekarang pun memang tidak ada istilahnya diam. Nah melalui kolaborasi dengan kementerian langsung, dengan koperasi pun nggak koperasi asal-asalan, langsung koperasi syariah. Pada waktu itu kita pun bertekad bagaimana bisa Kopri ini istilahnya mandiri secara ekonomi. Nah, melatih perempuan-perempuan, kita tahu sendiri kok kader-kader kita yang apalagi yang perempuan-perempuan rata-rata dia lo pandai jualan, dia lo pandai memanage uang, seperti itu. Baik, jadi tidak bisa dilepaskan memang sahabat-sahabat keberadaan Kopri ini. Si Kopri ini sangat menunjang daripada
kader-kader PMI itu sendiri. Nah, jadi mungkin kalau di luar sana masih ada diskusi ataupun perdebatan apakah Kopri ini masih layak atau tidak. Nah, seperti itu Kopri. Nah, sudah terjawab bahwasanya Kopri ini tidak diam, sahabat-sahabat. Selalu bergerak sesuai dengan ya PMI itu sendiri. Nah, kalau dari pandangan Bu Kopri sendiri ini terkait fenomena yang sekarang juga di tengah pandemi ini, Bu ya. Nah, kira-kira Kopri ini sudah melakukan revolusioner yang seperti apa, Bu? Jadi agar sahabat-sahabat yang di rumah, khususnya kader-kader perempuan, itu juga tidak merasa minder, bahkan ada semangat untuk berproses. Seperti itu. Jadi memang ya karena efek pandemi ini membuat kita semua merasakan hidupku kok jadi gini sih gitu. Apalagi yang biasanya mungkin keluar, apalagi yang punya usaha. Mungkin sekarang kan karena diam di rumah, mereka sehingga kebingungan. Bahkan kok aku makin lama di rumah kok makin bodoh ya kayak gitu. Jadi kalau untuk kopri-kopri khususnya di Raden Rahmat sendiri, berbagai upaya dilakukan meskipun itu secara online. Secara online, bagaimana caranya memotivasi sahabat-sahabat untuk terus berkarya. Contohnya, membuat lomba, misal ketika Kartinian membuat lomba foto kontes misalnya. Kemudian untuk sharing-sharing, kita setiap hari bahkan sudah ada jadwal sendiri. Oh, sekarang waktunya rayon ini untuk sharing. Oh, sekarang waktunya rayon ini untuk sharing. Jadi di situ harapannya anak sahabat-sahabat itu tidak merasakan saya lo nggak ngapa-ngapain di rumah. Jangan sampai kayak gitu. Untuk di Kopri sendiri, untuk kegiatan selama pandemi ini memang sedikit banyak akhirnya merosot, di mana kadang-kadang memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara online seperti itu. Tapi tetap dikembalikan kepada anak-anak, bagaimana anak-anak bisa tetap eksis, tetap berkarya sampai contohnya ada grup literasi itu mewadahi sahabat-sahabat yang memang fokusnya di bidang kepenulisan. Jadi setiap hari Sabtu itu ada setor tulisan, nanti ada yang ngoreksi, kemudian untuk tatanan bahasa, untuk tatanan tanda baca, itu dikoreksi semua. Dan itu supaya anak-anak ini tidak berhenti gitu untuk terus berkembang, terus berkarya meskipun di rumah saja. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Jadi memang dari Kopri sendiri meskipun di tengah pandemi, namun masih tetap melaksanakan kegiatan seperti itu sahabat-sahabat, dengan tadi dicontohkan oleh sahabat Ifro sendiri bahwasanya dengan kegiatan literasi. Nah, kita masih bisa kok baca, tulis, mengembangkan karya kita meskipun di tengah pandemi. Jadi memang di Kopri itu sendiri memang lebih ditekankan kepada ya hubungan emosional dan melatih kemampuan seperti itu, Bu Kopri ya. Ya, saya juga tidak bisa dilepaskan memang Kopri ini dari PMI itu sendiri. Nah, kalau dari keinginan, nah ini ataupun program-program yang sudah dijalankan Bu Kopri sendiri, bahkan yang ingin sekali diwujudkan di Kopri itu sebenarnya apa, Bu? Berbicara masalah harapan, jelas ada mungkin ini ada satu harapan yang mungkin dari awal kepengurusan saya sampai saat ini Kopri ini mandiri secara ekonomi. Entah Kopri nanti membuat koperasi, entah nanti koperasi membuat istilahnya seperti
jualan gitu setiap minggu, itu kan tidak menutup kemungkinan di mana nanti hasilnya dibagi, yang ini dimasukkan kas, yang ini dibuat rayon ini seperti itu. Harapan saya seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya itu dijadikan satu kolaborasi dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu nanti tetap sifatnya hasilnya dibagi dengan untuk PMI sendiri. Nah, itu mungkin memang kalau tidak ada istilahnya direalisasikan. Dan kita tahu bahwa kalau udah berbicara kopri ini kan cewek toh. Nah, kita paham bahwa cewek ini kadang-kadang moodnya juga naik turun kan kayak gitu. Jadi ini kalau memang nggak ada bener sahabat-sahabat yang benar-benar sefrekuensi, mungkin itu akan kesulitan. Nah, harapannya nanti semoga saja di detik-detik akhir kepengurusan saya ini bisa nanti merealisasikan hal tersebut. Jadi keinginan daripada Ketua Kopri Komunitas Raden Rahmat yaitu Kopri dengan ekonomi mandiri seperti itu, Bu ya. Jadi Kopri ini bisa memiliki ekonomi yang mandiri. Jadi kader-kadernya bisa mandiri karena kebanyakan memang kita yang berproses juga masih terkadang mengandalkan daripada kiriman orang tua seperti itu. Nah, ini harapan Ibu Kopri kepada seluruh kader-kadernya, khususnya yang di Komisariat Raden Rahmat, yaitu bisa mandiri dalam segi ekonomi. Jadi tetap dikembangkan, jangan sampai bakatnya itu terputus gitu loh, gara-gara prosesnya di PMI seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa sekali bincang-bincang kita bersama Ketua Kopri Komisariat Raden Rahmat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ini segenap teman-teman yang sudah mensupport acara kita seperti itu. Mungkin karena waktu, nah ini Bu, waktu tidak memperkenankan kita untuk berlama-lama ini Bu. Mungkin bisa disampaikan closing statement ataupun pesan-pesan lah pada kader-kader Kopri khususnya agar semangat berproses, agar juga tetap survive dalam berprosesnya seperti itu. Jadi begini, untuk jelas ada persaingan. Bahkan sekarang itu kalau ada istilah Queen Bee, itu dijelaskan bahwa 58% itu rata-rata perempuan di tempat kita harus mendahulukan kerjasama. Jangan sampai istilahnya menang sendiri, jangan sampai tinggi tanpa merendahkan orang lain, kita harus besar tanpa mengecilkan orang lain, dan kita harus bisa kalau nanti mau sharing-sharing lebih lanjut, mungkin bisa berlanjut di kesempatan berikutnya. Mungkin IG-nya bisa disampaikan Bu. Iya. Sharing-sharing. Instagram saya
Ifro_Iza. Kalau Facebooknya sama Ifrohul Iza. Untuk WA ada nanti mungkin di DM langsung aja. Oke, Oke. oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang menjelang sore ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa dari order kita pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat, bahwasanya Kopri harus tetap mandiri dan jangan sampai Kopri harus memberikan manfaat di tempat-tempat manapun seperti itu. Jadi untuk para perempuan ataupun kader-kader putri di luar sana, semoga apa yang disampaikan oleh Ketua Kopri Komisaris dan Rahmat tadi menjadi inspirasi, bahkan juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Mungkin dari saya mewakili kru yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di acara ngorder minggu depan. Tetap jaga kesehatan Anda. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.